Wah, Kak Tepi. Yay. Kamu jago banget main keyboardnya. Oh, terima kasih Kak Dev. Siapa yang ngajarin kamu, Kak Tepi? Ada deh. Yang pasti dia guru yang keren, Kak. Oh, keren ya. Oke, sampai aku bisa kayak gini. Soalnya dia ngajarin aku banyak banget. Wah, guru Kak Tepi hebat ya. Hebat Kak Tepi, banget. kita mau sapa adik-adik Joel Kid dulu yuk. Oke. Shalom adik-adik Shalom. Joel Kids. Wah, Kak Tepi, ngomong-ngomong nih, Kak Tepi siap nggak ngiringin kita? Oh, tentu saja siap dong, Kak Oke, Dev. adik-adik Joel Kids siap gak hari ini untuk sembah Tuhan sama-sama? Pasti siap ya. Oke, yuk kita mau sembah Tuhan sama-sama hari ini, sama dibantu diiringi sama Kak Tepi. Oke, Kak. Siap, Kak? Oke, yuk. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa kekuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Yuk adik-adik, buka mulut kalian, sembah sama-sama. Sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya,
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku ambil sikap doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kalau Kau izinkan setiap kami datang kepadamu dan menyembahmu. Pagi hari ini Tuhan, Kau yang berkati setiap anak-anak Joel Kids, biar kuasa kasih-Mu yang mengalir di setiap rumah, di setiap adik-adik yang mendengarkan Joel Kids hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, Kau yang berkati dari awal sampai akhir Tuhan, dan biar kasih setiamu itu yang menjagai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wow, keren sekali ya Kak Devi. Ya Kak Tepi, yuk adik-adik semuanya semangat ya, puji Tuhan. Kak Tepi semangat. Semangat dong Kak Dev. Tuhan sungguh indah. Ayo kita nyanyi. Indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar, cintanya kepadaku. Siap. Ku kan memuji namanya dengan senang hati. Ku mau bernyanyi bagi Dia selama-lamanya. Indah, indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar, cintanya kepadaku. Ku kan memuji namanya dengan senang hati. Ku mau bernyanyi bagi Dia selama-lamanya. Indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar, cintanya kepadaku. Ku kan memuji namanya dengan senang hati. Ku mau bernyanyi bagi Dia selama-lamanya. Indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Kita katakan besar, besar, oh sungguh besar, cintanya kepadaku. Cintanya kepadaku. Cinta siapa? Cintanya kepadaku. Adik-adik Joyce luar biasa ya Kak Dev. Ayo semangat, tepuk tangannya. Dia ke bawah. Yang cinta Tuhan kita sama-sama katakan amin bersama-sama. Amin. Amin. Wow, siapa dia nih Joel Kids yang semangat? Semua semangat Kak. Semangat ya, yuk semuanya siap-siap tepuk tangannya. Yeay. Sekali lagi, sekali lagi. Oke. 2, 3. Oke Kak, bisa? Bisa Kak. Ayo kita bernyanyi. Ajarku Tuhan untuk mengenalmu lebih dalam lagi.
menyayangiku. Oke, gimana Kak Dev? Bisa lebih semangat lagi Kak? Oke, tentu saja. Tepuk tangan di atas sama saya. Yeay! Nah Kak Dev, Ya Kak Tepi. aku punya pertanyaan buat Kak Devina. Apa Kak? Tuhan Yesus itu selain sebagai guru, dia juga sebagai apa yuk untuk hidup kita? Aku tahu Kak, gembala. Betul sekali Kak Yeay. Dev. Hebat kan? Betul sekali. Oh, iya. Hebat dong. Oke Kak, kalau gitu kita mau ajak adik-adik Joel Kids ya. Kita mau sembah Tuhan dengan lagu ini. Oke. Dia Tuhan Yesus sebagai gembala kita yang baik. Dia yang selalu menjaga kita. Siap adik-adik? Pasti siap. Kak Tepi siap. Tentu saja siap. Oke, yuk. Kita siapkan hati, kita mau memuji Tuhan dan menyembahnya. Sebelum mendengar firman, kita siapkan hati. Yuk adik-adik. Tuhan Yesus, gembala yang baik, yang selalu menjagaku. Tak pernah
Lipat tangan kalian, tutup mata kalian. Kita mau berdoa. Ikutin doa Kak Dev. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan sebagai gembala, juga sebagai guru dalam hidup kami. Sebentar ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, dan buat kami mengerti setiap perkataan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mem absen dulu ya. Amsal, Hadir, Mem. Tiffany, Vanessa, Hadir, Mem. Jessica, Yokana, Mem. Mikaela. Hadir, Mem. Baiklah, semuanya sudah hadir ya. Sekarang kita mulai pelajaran mewarnai. Keluarin krayonnya semuanya. Dan Mem akan bagi kertasnya. Nanti kalian ikuti instruksi dari Mem ya. Siap, Mem. Siap, Mem. Bosan lah. Amsal. Sudah terima semuanya ya? Oke, sekarang kita warnai sesuai dengan yang tertulis di kertas gambarnya. Nah, supaya gak boring seperti kata Amsal, Mem akan kasih challenge. Siap? Challenge-nya kalian selesain gambar ini dalam waktu 2 menit. Hah? Start dari sekarang. Sudah 2 menit nih. Sekarang semuanya berhenti mewarnainya. Mem. Kurang sedikit nih, Mem. Oh, halo Seryanes. Anak-anak, ini Seryanes. Dia yang akan membantu Mem dalam memberikan nilai kepada kalian. Seryanes, tadi aku memberikan instruksi kepada anak-anak ini untuk mewarnai sesuai dengan catatan yang sudah tertulis di gambar. Tolong dicek ya, apakah mereka sudah benar. Silahkan dinilai Seryanes. Oke, Mem. Mem, semuanya sudah mengikuti instruksi yang Mem berikan. Hanya Amsal yang tidak sesuai. Enaknya dikasih nilai berapa ya? 0 aja. Waduh, jangan dong, Mem. Gimana enaknya ini Seryanes? 0 aja kali ya, Mem. Padahal yang dibuat sangat baik. Penuh dengan warna-warni dan gambar-gambar yang lainnya. Coba Mem lihat. Amsal, gambarmu ini sebetulnya sungguh bagus. Tapi sayangnya, apa yang kamu lakukan tidak benar. Padahal yang dinilai adalah apakah kamu taat kepada kebenaran instruksi yang tadi Ibu berikan. Iya, Mem. Kata temanku, kalau mewarna itu warna-warni. Tidak hanya satu warna saja. Monoton. Makanya aku warna-warni. Dan ku beri gambar tambahan supaya tidak polos. Tapi kali ini dilolosin aja ya, Mem. Please. Anak-anak, sama seperti Tuhan Yesus adalah guru agung kita. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah sebuah kebenaran. Dan akan tiba saatnya di mana banyak guru-guru palsu yang akan mengajarkan tentang kebaikan,
bukan kebenaran. Karena itu, kalian hanya percaya pada kebenaran di Alkitab ya. Ya, Mem. Tapi apa hubungannya dengan nilaiku, Mem? Kata Mem, kan gambarku baik. Ayolah, Mem, kasih nilai yang bagus. Amsal, kebenarannya adalah kamu mewarna sesuai dengan instruksi yang ada, bukan mewarna menurut apa yang baik bagimu. Mem tidak kasih nih. Mem, kasihan Amsal. Kasih nilai yang bagus juga ya, Mem. Seryanes, coba kita susun sama-sama semua gambar yang sudah diwarnai, supaya mereka tahu. Baik, Mem. Anak-anak, coba sekarang kalian lihat bagaimana gambarnya. Ivani, bagaimana menurutmu? Wah, jadi aneh nih, Sir. Gara-gara kamu, Amsal, gambarnya jadi jelek. Kamu sih nggak nurut. Iya, Amsal, kamu sih. Anak-anak, karena itulah kita harus melakukan sesuai instruksi yang benar. Nah, anak-anak, sekarang enaknya Amsal dikasih nilai berapa ya? Kalau begitu, Amsal diberi kacang atom satu, Sir. Hah? Kacang atom? Sir. Seryanes, kita diskusi aja dulu yuk nilainya berapa. Kak Yandi, Kak Yandi, Kak Yandi. Iya, David, kenapa? Ini jam berapa ya? Jam 10, kenapa? Ini waktunya untuk Kak Yanti menyampaikan firman. Oh, Kak Yanti yang sampaikan? Iya, Kenapa? soalnya Kak Yanti guru Guru apa? guru sekolah minggu. Oke, baiklah. Hari ini kita sebentar akan belajar firman bersama-sama, oke? Oke. Ingatin dong ajak dong teman-teman yang di rumah. Teman-teman di rumah, pas firman, jangan nge-game, jangan main, jangan tiduran, dan tiduran. Dan kalian harus duduk tenang dan mendengarkan firman-Nya. Oke. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar firman bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang Yesus sebagai guru ya. Tadi David sudah menyinggung Kak Yanti harus mengajar firman karena Kak Yanti adalah seorang guru. Tapi kita punya guru yang lebih hebat, punya guru yang luar biasa. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Kalau adik-adik ingat sekian bulan yang lalu, Kak Yanti sudah pernah menyampaikan tentang Yesus sebagai guru. Yuk kita akan ingat bersama-sama. Tuhan Yesus itu guru yang seperti apa buat kita? Yang pertama, dia adalah guru yang sabar. Sekalipun murid-muridnya banyak tidak mengerti kebenaran firman, mereka degil hatinya, tapi dia guru yang sabar buat kita. Dan yang kedua, Tuhan Yesus guru yang seperti apa buat kita? Dia guru yang melakukan apa yang dia katakan. Kalau dia mengatakan, aku mati buat domba-dombaku. Dan Tuhan Yesus membuktikan, dia mati buat kita. Dia mati buat adik-adik dan buat kakak. Hari ini kita akan belajar poin ketiga dan keempat. Tuhan Yesus ini guru yang seperti apa buat kita. Siap untuk belajar? Yuk siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya. Kita akan belajar bersama-sama. Kita akan belajar. Yang ketiga, Tuhan Yesus ini guru seperti apa? Dia guru yang memberikan teladan dalam hidup setiap kita. Ada sebuah kisah di Injil Yohanes. Nanti kita akan baca ayatnya. Suatu kali Tuhan Yesus sudah mendekati waktu Paskah. Dan dia ada di sebuah rumah, dia sedang makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Berapa ayo muridnya Tuhan Yesus? 12 orang. Dia makan dengan 12 orang. Dan hari itu iblis sudah membisiki Yudas Iskariot dengan kata-kata untuk menjual Tuhan Yesus. Yudas ada di situ. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus?
Tuhan Yesus bangkit berdiri dari tempatnya setelah selesai mereka makan. Kemudian apa? Dia lepas jubahnya. Kemudian dia ambil kain lenan diikatkan di pinggangnya. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia basuh kaki murid-muridnya. Injil Yohanes mencatat Tuhan Yesus basuh semua kaki murid-muridnya. Termasuk kakinya Yudas. Hari itu Tuhan Yesus tahu enggak kalau Yudas akan menyerahkan dia ke para pemimpin untuk disalibkan? Tuhan Yesus tahu. Karena walaupun dia manusia, dia juga Allah. Tapi Yesus, dia tetap basuh kaki murid-muridnya. Sebuah ayat yang akan kita baca bersama-sama. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 12 ayat 13 sampai 15. Kita akan baca sama-sama ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Apa teladannya Tuhan Yesus? Dia membasuh kaki murid-muridnya. Sebenarnya siapa yang harusnya membasuh kaki? Itu pekerjaan seorang pelayan, bukan seorang guru. Seorang guru dia akan duduk, dia akan mengajar murid-muridnya. Tetapi Yesus, dia mengambil tugasnya, tugas seorang pelayan. Dia basuh kaki murid-muridnya, kaki yang kotor, kaki yang penuh debu, dia basuh. Dan setelah itu tidak cuma dibasuh, dia ambil kain lenan dan kakinya diseka satu persatu. Hari ini kalau dia guru kita, mau tidak adik-adik menjadi muridnya Tuhan Yesus? Kalau mau jadi muridnya Tuhan Yesus, apakah yang harus dikerjakan? Mau tidak kita melayani orang-orang yang di bawah kita? Mau tidak kita menjadi pelayan buat mereka? Apakah kita harus membasuh kaki semua orang, Kak? Bukan seperti itu adik-adik. Mau tidak kita berbagi dengan mereka? Walaupun mungkin mereka, misalnya anak mbak di rumah, mau tidak adik-adik berbagi dengan mereka? Melayani, memberikan makanan yang mungkin kalian sukai kepada mereka. Mau enggak? Belajar ketika Tuhan memberikan teladan dalam hidup kita. Kita harus juga melakukan yang Yesus lakukan. Amin. Kita mau jadi murid-murid Tuhan yang ajaib. Amin. Hari-hari ini kalau Tuhan sudah mengerjakan semua yang terbaik buat kita, Tuhan pun melakukan kepada orang yang akan menyerahkan dia ke kayu salib. Yesus juga tetap membasuh kaki Yudas. Sekarang bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan dengan musuh kita mungkin? Dengan orang yang pernah menyakiti kita? Apakah kita bisa melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan? Yuk, katakan dalam hati masing-masing, bisa enggak kalian melakukan seperti yang Tuhan lakukan? Mengampuni mereka, melayani dia, dan berdamai dengan orang itu. Kak Yanti percaya Tuhan yang akan memampukan kalian. Kalau dia guru yang hebat, dia bukan sekedar guru yang hebat, tapi dia guru yang terhebat. Amin. Dia guru yang terbaik buat setiap kita. Karena dia melakukan hal yang luar biasa. Hari ini poin yang pertama, dia guru yang memberi teladan. Kita sebagai murid, kita juga harus menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kita. Kalau kita masih ngomong kotor, apakah itu teladan? Bukan. Tapi saat kita ngomong yang memberi berkat, itu teladan? Iya. Saat kita berbagi dengan orang lain, itu teladan? Iya. Tapi saat kita maunya meminta, menerima, apakah itu teladan? Bukan. Amin. Kita mau jadi teladan ya, seperti Tuhan Yesus yang menjadi teladan buat setiap kita. Oke? Siap? Kita akan lanjutkan poin yang keempat. Apa ya Tuhan Yesus, guru yang seperti apa? Kita akan belajar selanjutnya. Tetap duduk yang manis. Jangan ganti dengan mainan. Oke? Jangan tambah makan juga. Kita tetap serius dengarkan firman Tuhan sama-sama. Kita lanjut poin yang keempat. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Poin yang keempat tentang Yesus sebagai guru. Dia guru yang seperti apa? Guru yang seperti apa? Dia adalah guru yang melihat murid-muridnya lebih keren dari yang murid-muridnya sendiri lihat. Amin. Kalian percaya? Sekali lagi Kak Yanti akan ulangi. Dia Yesus sebagai guru yang melihat murid-muridnya lebih keren
dari yang murid-muridnya sendiri lihat. Hari ini Kak Yanti berdiri di tepi danau di kota Semarang. Ya, kalian tadi sudah melihat. Dan hari itu Tuhan Yesus sedang memanggil murid-muridnya yang pertama. Ada di mana Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ada di sekitar Danau Galilea. Dan hari-hari itu murid-muridnya mulai datang. Pertama ada Simon, ada Andreas. Siapa lagi muridnya Tuhan Yesus? Ada Yohanes, ada Yakobus. Dan satu hal, satu muridnya Tuhan Yesus yang waktu itu datang, dikenalkan oleh saudaranya. Andreas datang ke Tuhan Yesus dan dia mengenalkan Yesus, Guru, ini Simon, saudaraku. Kita baca sama-sama Yohanes 1 ayat 42. Ia membawanya kepada Yesus, ia yaitu Andreas. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, yang artinya Petrus. Adik-adik, Andreas mengenalkan Simon saudaranya sebagai Simon. Tetapi Yesus memanggil sebagai Kefas. Apa artinya Simon? Kak Enti bawa apa? Buluh, ilalang. Ini Simon. Tetapi Kefas atau Petrus artinya apa? Batu karang. Kalian lihat di samping kanan kiri Kak Yanti, banyak batu karang. Kira-kira lebih kuat mana? Buluh atau batu karang? Lebih kuat mana? Pasti lebih kuat batu dong Kak. Kalau ada angin, buluhnya kira-kira gimana? Dia akan lari, terbang. Tapi bagaimana dengan batunya? Dia akan tetap ada di sini. Simon artinya buluh yang gampang diombang-ambingkan oleh angin. Tetapi Yesus memanggil dia sebagai Petrus yang artinya batu karang. Batu karang yang teguh, batu karang yang kokoh. Adik-adik lihat, Tuhan Yesus sebagai guru, dia melihat murid-muridnya lebih keren dari yang muridnya sendiri lihat. Simon cuma berkata, aku ini buluh, aku bisa terbang ke sana ke sini. Tapi Yesus berkata, bukan, kamu bukan buluh, tapi kamu Petrus, kamu batu karang. Bahkan Injil Matius mengatakan apa? Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Amin. Tuhan Yesus memandang kita keren banget. Yang kedua, ada satu murid lagi yang Tuhan melihatnya keren sekali. Siapa dia? Natanael. Ketika murid-murid yang lain ngomong ke Natanael, ada guru yang luar biasa datang dari Nazaret. Natanael bilang apa? Apakah ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Enggak ada. Tapi hari itu Tuhan Yesus bertemu dengan Natanael. Yohanes 1 ayat 46. Kita baca sama-sama. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepada Natanael, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Luar biasa ya, Natanael sudah berprasangka buruk kepada Tuhan Yesus. Dia ngomong, apa ada yang baik datang dari Nazaret. Tetapi Yesus, saat dia bertemu dengan Natanael, Tuhan Yesus ngomong apa? Kamu Natanael, tidak ada kepalsuan dalam dirimu. Padahal hatinya Natanael sudah berprasangka buruk. Tapi Yesus melihat tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Tuhan Yesus memuji hatinya Natanael, hati yang luar biasa. Keren ya? Tuhan Yesus, dia sebagai guru, dia tidak pernah merendahkan kita. Tapi kadang kita sebagai murid, kita yang merendahkan diri kita sendiri. Kita dikasih Tuhan talenta yang begitu besar. Tetapi apa yang kita lakukan dengan talenta itu? Kita kadang minder. Ayo belajar ya main musik. Nggak bisa aku main musik. Ayo nyanyi ya buat Tuhan. Oh suaraku fales. Kadang kita malah minder dengan kemampuan kita sendiri. Padahal Tuhan memberi kita kemampuan yang luar biasa. Tuhan melihat kita lebih keren dari yang kita lihat. Siapa di sini murid-murid Tuhan yang keren? Angkat tangan. Semua keren ya. Kalian murid-murid Tuhan yang keren. Kalau kalian berkata, aku ini seekor kucing kok. Bukan. Tapi kalian adalah keturunan singa dari Yehuda. Adik-adik bukan kucing. Tapi kalian keturunan singa dari Yehuda yang bisa menghancurkan semua musuh. Bisa menerkam semua musuh. Amin. Apa musuh-musuh dalam hidup kalian? Apa? Kebodohan? Kemalasan?
Adik-adik bukan kucing. Adik-adik bukan sesuatu yang remeh. Tapi kalian keturunan singa dari Yehuda yang bisa menaklukkan semua itu. Kalian murid Tuhan yang luar biasa. Ingat sekali lagi, jangan pernah menganggap remeh hidup kalian. Jangan pernah menganggap rendah diri kalian. Karena Tuhan memandang kalian lebih keren daripada yang kalian lihat dari diri sendiri. Siapa di sini anak-anak hebat? Angkat tangan. Siapa di sini anak-anak yang luar biasa? Angkat tangan. Siapa di sini anak-anak yang keren? Semua angkat tangan. Kita keren. Amin. Karena Dia guru yang tidak pernah merendahkan kita. Dia tidak pernah mengecilkan kita. Amin. Hari ini kita sudah belajar. Ingat poin yang pertama. Kalau kalian masih lupa, lihat di YouTube-nya JKI Higher Dharma sekian bulan yang lalu. Judulnya Sang Guru. Kalian bisa belajar. Dia guru yang sabar. Yang kedua, Dia guru yang melakukan apa yang Dia katakan. Dia bukan guru yang cuman omong doang. Bukan. Yang ketiga tadi kita belajar. Dia guru yang memberi teladan. Adik-adik juga harus memberi teladan buat sekitar kalian. Dan yang terakhir, Dia guru yang melihat kalian lebih keren daripada kalian sendiri yang lihat. Dan sekarang pertanyaannya, tetap mau jadi murid-muridnya Tuhan Yesus? Tetap mau jadi murid-murid dari guru yang terhebat kita? Amin. Kalian tetap mau jadi muridnya Yesus? Atau ada yang mau mengundurkan diri jadi muridnya Yesus? Oh enggak Kak, aku enggak mau lagi. Kak Yanti berdoa, kalian tetap jadi murid-murid yang luar biasa. Amin. Tidak lagi ada buluh dalam hidup kalian, karena kalian adalah batu karang. Seperti batu-batu di sebelah kanan kiri Kak Yanti. Kalian bukan lagi orang yang berprasangka buruk, karena ada kemurnian dalam hidup kalian. Tidak ada kepalsuan dalam hati kalian. Lanjutkan ya, kita akan belajar apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus. Oke adik-adik, tadi kita sudah belajar, kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Dia guru yang luar biasa. Dia bukan sekedar guru yang hebat, tapi Dia terhebat. Dia guru yang memberikan teladan yang ajaib buat setiap kita. Nah kita, apa kita masih mau jadi murid-muridnya Tuhan Yesus? Kalau kita mau jadi murid-muridnya Tuhan Yesus, berapa waktu yang lalu Kak Enti pernah sampaikan, yuk kita hari ini minta ke Tuhan, kita punya telinga seperti seorang murid. Ketika guru kita ngomong, telinganya dipakai untuk mendengarkan. Mendengarkan, masuk ke pikiran, terapkan dalam hati dan kita lakukan. Bukan masuk keluar lagi. Ya, kita mau minta ke Tuhan, Tuhan, tolong aku mau punya telinga seperti seorang murid yang mendengarkan dan mengerti dan melakukan yang Tuhan perintahkan. Hal yang kedua yang harus kita punya sebagai seorang murid, kita harus punya hati yang lembut. Ketika kita punya hati yang keras, perkataan apapun yang keluar dari mulut orang, bahkan Tuhan sendiri, itu akan mental dari hidup kita. Kita tidak akan bisa mengerti, kita tidak akan bisa memahami dan apalagi melakukan. Minta ke Tuhan, Tuhan aku mau hati yang lembut. Seperti Maria ketika dia mendengar firman Tuhan, dia cuma ngomong apa? Berbicara Tuhan sebab aku ini hamba-Mu. Dia simpan itu dalam hati dan dia kerjakan. Bukan semua yang Tuhan katakan, oh tidak, dan kita menolaknya. Yang hari ini kita mau lakukan, kita mau doa ke Tuhan, Tuhan beri aku telinga seorang murid, beri aku hati yang lembut, hati yang mendengar. Karena kita sudah punya guru yang terhebat. Kita punya guru yang ajaib, yaitu Yesus yang luar biasa. Yuk sekarang semua tutup Alkitabnya, tutup catatannya. Kita mau berdoa, kita mau nyanyikan lagu ini kembali. Yesus, Engkau yang mengajarku. Tuhan, Engkau yang melatihku dengan teladan Yesus sendiri. Karena Dia guru terbaik dalam hidup kita. Kita mau jadikan lagu ini sebagai doa kita, Tuhan. Aku mau punya telinga seperti seorang murid. Telinga yang benar-benar mendengarkan perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau yang mengajarku Dari teladan hidupmu, dari teladan hidupmu. Oh Yesus, Kau yang melatihku, karena Kau guru terbaikku. katakan lagi, Yesus Kau yang mengajarku. Yesus, Kau yang mengajarku dari teladan hidupmu.
Kau yang melatihku, karena Kau guru terbaikku. Tuhan berikanku, Tuhan berikanku telinga seorang murid untuk mendengarkan perkataanmu. Tuhan berikanku hati yang lembut seperti Maria, mengerti isi hatimu. Nyanyikan lagi lagu ini dengan sungguh-sungguh keluar dari hati setiap kita. Yesus, Kau yang mengajarku dari teladan hidupku. Oh Yesus, Kau yang melatihku, karena Kau guru terbaikku. Tuhan berikanku, Tuhan berikanku, beri kami telinga seorang murid Tuhan, untuk bisa mendengarkan semua perkataan-Mu. perkataanmu. Tuhan berikanku hati yang lembut seperti Maria, mengerti isi hatimu. Tuhan berikanku telinga seorang murid untuk mendengarkan perkataanmu. Tuhan berikanku hati yang lembut seperti Maria, mengerti isi hatimu. Tuhan berikanku telinga Tuhan, biar ini menjadi doa setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Biar ini menjadi doa setiap kami hari ini. Kami mau jadi murid-murid-Mu Tuhan. Beri kami hati yang lembut, yang mau mengerti setiap perkataan, mengerti isi hatimu. Tuhan berikanku telinga seorang murid untuk mendengarkan perkataanmu. Tuhan berikanku hati yang lembut seperti Maria, mengerti isi hatimu. Seperti Maria, mengerti isi hatimu. Seperti Maria, mengerti isi hatimu. Yuk buat adik-adik yang di rumah sekarang Kak Yanti minta semua pegang telinganya. Dan katakan doa ini bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan, telinga seorang murid ada dalam hidup setiap kami. Kami mau mendengarkan Tuhan setiap perkataan-perkataan yang keluar dari hati-Mu. Pegang dada kalian dan katakan sama-sama, Tuhan Yesus, hari ini kami terima hati yang lembut, hati yang mudah diajar, hati yang mudah dibentuk untuk mengerti setiap firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami punya guru yang hebat, kami punya guru terhebat, yaitu Engkau sendiri yang mengajar kami banyak hal. Tuhan, jangan sampai kami punya hati yang keras, yang menolak setiap perkataan-Mu, tapi biar hati yang lembut itu ada dalam hidup setiap kami. Tuhan, tanamkan setiap firman yang sudah kami dengar dalam hidup setiap kami, dan kami mau lakukan selama kami ada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih menyerahkan setiap firman yang kami dengar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa dan kami mau tetap percaya. Semua katakan amin. Sekarang jangan dimatikan dulu, jangan lupa sebentar lagi kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita. Oke?
tetap ada di channel ini, jangan dimatikan dulu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera adik-adik. Bersama Prayer Ranger Senior, kita akan sama-sama berdoa buat kota kita, bangsa kita. Adik-adik sekalian, kita melihat, kita mendengar berita hari-hari ini, apa yang terjadi atas bangsa kita, atas pulau demi pulau. Mari kita mau berdoa sekali lagi lebih sungguh-sungguh adik-adik. Prayer Senior, ingat ada satu ayat di Alkitab yang berkata, saat kita merendahkan diri kita berdoa setia menghadapkan bangsa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa diluputkan dari semua yang jahat. Adik-adik sekalian, siapa yang tidak suka saat kota dan bangsa kita ada berkat Tuhan, ada perlindungan Tuhan, diberi pagar dari Tuhan, sehingga diluputkan dari semua yang jahat. Kita bisa kembali lagi beraktivitas dan melakukan banyak hal, melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Kita bisa lakukan banyak begitu hal. Karena apa? Karena kita berdoa, kita menghadapkan kota bangsa kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Mari adik-adik sekalian, dimanapun engkau berada saat ini, Prayer Senior, kita akan sama-sama berdoa untuk bangsa kita. Kita mau berkata, doa buat damai, shalom Tuhan turun atas kota kita, atas bangsa kita. Dimanapun engkau berada, mari bawa kota, bangsa kita di hadapan Tuhan sekali lagi. Mari boleh pejamkan mata semuanya, taruh tangan di hati masing-masing. Kita akan sekali lagi berkata, doa buat damai atas Indonesia. Doa buat damai atas pulau demi pulau. Dan doa buat damai atas keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan. Doa buat damai di Indonesia. Doa Buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Doa buat damai di Indonesia. Kita boleh kedangkan tangan kita adik-adik. Indonesia adalah bangsa yang besar. Dari ujung Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita mau berdoa, katakan damai, shalom memenuhi bangsa kita. Ya Tuhan, shalom, shalom. Tuhan, kami mintakan Tuhan, pendamaian Tuhan turun atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, ada kebenaran Tuhan. Tidak ada lagi berita bohong, tidak ada lagi hoax dan sebagainya. Kami mintakan kebenaran yang dari Tuhan. Tolongi Tuhan, tolong Tuhan. Mari adik-adik, katakan doa buat damai. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Yes. Damai sejahtera Tuhan turun atas keluarga demi keluarga. Ada lawatan Tuhan di setiap keluarga. Tidak ada lagi keluarga yang mengalami perpecahan. Kami berdoa Tuhan, setiap anak-anak Tuhan dibangkitkan. Jadi pendoa di setiap keluarga. Shalom, 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 shalom. Indonesia, Indonesia penuh shalom, shalom, shalom. Kita berdoa buat Sumatera adik-adik. Kita berdoa buat Pulau Sumatera
Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Pulau Sumatera dipenuhi kemuliaan Tuhan. Setiap daerah di pesisir, di tepi pantai, kami berdoa ada pagar Tuhan, ada tembok Tuhan, sehingga tidak ada air yang bisa melewati batas tepi pantai yang sudah Tuhan gariskan. Penduduknya semua adalah orang-orang benar. Sumatera diberkati, Sumatera dilawat Tuhan, Sumatera dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, buat Pulau Jawa Tuhan, Pulau Jawa yang penuh dan dengan semua penduduknya dengan beragam budaya. Kami berdoa mintakan unity, kesatuan atas Pulau Jawa. Sekali lagi di setiap daerah di pesisir, di tepi pantai, ada tembok Tuhan sekali lagi yang akan memberi perlindungan sehingga tidak ada air dari lautan yang bisa menembus setiap garis tepi pantai dan setiap pegunungan yang ada. Kami berdoa ditahan semua bencana alam di darat, di laut, dan di udara. Pulau Jawa diberkati, dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pulau Kalimantan, dari ujung utara sampai ujung selatan, ujung timur sampai ujung barat. Kami berdoa Kalimantan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk setiap daerah pesisir pantai, di tepi pantai, ada tembok Tuhan, ada gereja Tuhan bersatu, mendoakan Pulau Kalimantan di hadapan Tuhan, dijagai, dilindungi Tuhan. Kalimantan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat Sulawesi, di dalam nama Yesus Sulawesi dijagai, diberikan anugerah Tuhan, dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa pulau-pulau yang lain, Papua, Bali, Maluku, NTT, NTB, dan semua pulau yang ada, mau serahkan hari ini di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik kedangkan tangan sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pulau mengalami lawatan Tuhan. Setiap pulau mengaku menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Setiap pulau dan penduduknya berlutut dan menyembah kepada Yesus Tuhan yang adalah Raja. Kami berdoa keselamatan Tuhan turun atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami menyaksikan pasukan Tuhan dibangkitkan dari generasi anak-anak, dimunculkan banyak anak-anak yang mau berdoa untuk bangsa, untuk keluarga. Dimunculkan juga anak-anak yang penuh cinta kasih Tuhan, berbagi kepada sesama, ke tetangga, kepada siapa juga yang membutuhkan. Dibangkitkan juga anak-anak yang punya iman, punya keteguhan di hati, yang kesukaannya membaca Alkitab, kesukaannya melakukan, menjadi pelaku firman. Dibangkitkan juga generasi anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus. Generasi yang suka memuji dan menyembah Tuhan, yang suka menaikkan suaranya di hadapan Tuhan. Minta anugerah-Mu Tuhan, yang berkatakan berkat buat anak-anak. Dan kami berdoa Tuhan, setiap keluarga, sekali lagi, setiap keluarga, ada mezbah yang dibangun setiap harinya. Adik-adik, kau tahu ada orang tuamu di sekitar, ada ayah, ada ibu, ada siapapun di sekitarmu sekarang. Kau boleh ajak, gandeng tangannya, ajak ayah, ibu, kakak, adik, ayo kita berdoa sebentar untuk keluarga. Adik-adik, pegang tangan, pegang bau siapapun yang ada di rumahmu sekarang. Mari berdoa sama-sama. Katakan, Tuhan Yesus, kami rindu. Ikuti adik-adik, kami rindu keluarga kami dipenuhi Roh Kudus. Keluarga kami dipenuhi, ya lebih keras lagi, keluarga kami dipenuhi damai sejahtera Tuhan. Mulai hari ini kami semakin cinta Tuhan Yesus dan semakin percaya akan pribadinya, cintanya, kasihnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Amin. Adik-adik, perhatikan baik-baik. Kapan kita akan berhenti berdoa? Prayer Ranger berkata, kita berhenti berdoa saat semua kehendak Tuhan jadi. Artinya apa? Kita akan terus berdoa. Kita akan tekun berdoa. Sampai semua kehendak Tuhan, semua janji Tuhan terjadi. Adik-adik, mari terus doakan juga lawatan terjadi atas kota bangsa kita dan sekolah kita dan keluarga kita. Tetap percaya, tetap semangat, dan tetap cinta Tuhan. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke JL Kids yang luar biasa. Kalian diberkati hari ini? Kalian dipercaya, kalian sangat diberkati, kalian sudah memuji Tuhan, kalian sudah berdoa buat bangsa, dan kalian sudah dengarkan firman Tuhan. Kita hari ini belajar bahwa kita punya guru yang hebat, kita punya guru yang luar biasa, guru yang terbaik. Dan kalian juga adalah murid-murid Tuhan yang terbaik. Oke, nah hari ini sebentar kita akan selesai untuk ibadah hari ini. Jangan lupa yang pertama kalian absen, ada link di bawah ini, kalian absen. Masukkan nama kalian, kalau ada kuis kerjakan kuisnya, ada hadiah yang baik, yang luar biasa yang akan kalian dapatkan. Yang kedua, follow Instagram JL Kids Ministry. Ya, di situ ada banyak renungan, ada banyak firman, ada banyak kuis yang pasti juga memberkati hidup kalian. Yang ketiga, kalian subscribe YouTube-nya JL Kids Ministry. Buat kalian yang mau jadi murid-murid Tuhan, di sini banyak sekali firman, ada lagu-lagu baru dari JL Kids. Kalian belajar dengan segenap hati, lakukan yang baik. Isi hari-hari kalian dengan sesuatu yang bermanfaat, ya. Dan yang terakhir adalah kita tetap ada MK lewat Zoom setiap hari Sabtu jam 3 sore, ya. Nanti linknya akan dibagikan di setiap grup masing-masing. Buat adik-adik yang belum pernah ikut, ayo sama-sama ikut, ajak teman-teman yang lain. Karena di sini kita akan saling sharing, kita akan dengarkan firman, kita juga akan berdoa bersama-sama. Satu hal, tetap semangat, ya. Tetap mencari Tuhan, tetap belajar firman Tuhan. Pakai hidup kalian, pakai waktu kalian untuk belajar firman Tuhan lebih lagi. Yuk sekarang kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur dengan Tuhan. Buat hari ini kita sudah bisa beribadah bersama-sama. Kalian diundang sekali lagi, yuk bangkit berdiri sama-sama, kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kalau hari ini Kau masih izinkan kami untuk bersama-sama beribadah di ibadah online JL Kids, kami percaya Tuhan. Ada sesuatu yang baru yang kami terima, ada firman yang kami terima, ada pujian yang kami naikkan, dan kami percaya itu semua menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sungguh mengucap syukur dan kami minta Tuhan anugerah-Mu, minta penyertaan-Mu buat seminggu ke depan Tuhan. Berkati sekolah kami Tuhan, berkati keluarga kami. Kami percaya Tuhan Kau berkati kesehatan kami. Tidak ada yang sakit di antara kami Tuhan. Seluruh keluarga kami sehat dan kuat karena Engkau yang menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya semua penyertaan-Mu Tuhan, gadamu dan tongkat-Mu itu yang terus menyertai setiap hidup kami. Dan kami akan terus Tuhan menikmati seluruh kebaikan-Mu. Kami akan terus menikmati anugerah-Mu dalam hidup setiap kami. Kami selesai Tuhan ibadah hari ini, tapi kami percaya firman-Mu akan terus berbicara dalam hidup setiap kami. Hati kami terus mencintai Engkau, roh kami terus menyala-nyala Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami terima berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas hidup setiap kami. Berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus dan kasih dari Roh Kudus menyertai setiap kami sampai Engkau menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan. Dadah.